Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang kembali di channel ini. Harapan dan doa kami, semoga saudaraku beriman yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang dilapangkan, dosa yang diampuni, dan umur yang dipanjangkan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan pedoman mengenai hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh dalam ajaran Islam tidak hanya sebagai ujian bagi manusia, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap makhluk-makhluk tersebut. Pedoman tersebut berasal dari dalil-dalil sahih yang berasal dari Al-Quran maupun hadis. Dalam ajaran Islam, ada 5 hewan yang diharamkan untuk dibunuh. Berikut adalah 5 hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam. Namun sebelum kita lanjutkan, sahabat beriman, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon kepada sahabat semuanya untuk menekan tombol like dan subscribe dan video ini. Semoga dengan menekan tombol like dan subscribe akan menjadi amal jariah bagi sahabatku semuanya dalam mendukung syiar Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Hewan yang dilarang untuk dibunuh yang pertama adalah semut. Semut merupakan salah satu hewan yang dalam hadis disebut selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan kecil ini juga merupakan bala tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dunia. Semut termasuk salah satu hewan yang dilarang dibunuh dalam ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seekor semut sempat menggigit salah satu seorang nabi. Kemudian nabi itu menyuruh untuk mendatangi sarang semut serta membakarnya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya kepadanya, apakah cuma karena seekor semut menggigitmu lalu kalian membasmi satu umat yang senantiasa bertasbih kepadaku? Hadis riwayat Muslim. Lebih baik sahabat beriman mengusir semut yang mungkin mengganggu di sekitar rumah dengan menggunakan kapur barus atau yang sejenisnya. Semoga semut yang meresahkan di sekitar rumah kita pergi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus membunuh mereka. Hewan yang dilarang untuk dibunuh yang kedua yaitu laba-laba. Dalam sejarah Nabi, terdapat kisah di mana laba-laba menjadi pahlawan yang menyelamatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersembunyi dalam gua dan situasi menjadi sangat genting ketika orang-orang kafir Quraisy hampir menemukannya. Namun berkat bantuan tak terduga dari seekor laba-laba yang membuat sarangnya di pintu gua, orang-orang kafir Quraisy jadi berpikir tidak ada orang di dalam gua ini. Ini adalah salah satu keajaiban yang Allah perlihatkan melalui laba-laba. Berdasarkan kisah tersebut, penting untuk diingat bahwa membunuh laba-laba dianggap sebagai perbuatan dosa, karena dalam ajaran Islam dilarang membunuh mereka. Jika Anda pernah melakukan tindakan tersebut, sebaiknya segera bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hewan yang dilarang dibunuh yang ketiga yaitu lebah. Lebah adalah makhluknya yang sangat istimewa dalam ajaran Islam, bahkan begitu penting sehingga namanya diambil sebagai judul untuk salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl, yang secara harfiah berarti lebah. Dan Tuhanmu mewakilkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Quran Surat An-Nahl ayat 68-69.
Lebah bukanlah makhluk yang memberikan ancaman kepada manusia. Sebaliknya, mereka memberikan manfaat yang besar. Salah satu manfaat utama yang mereka berikan adalah madu, yang dikenal sebagai rasanya yang manis dan lezat saat dikonsumsi, serta memiliki nilai gizi yang sangat tinggi. Karena manfaatnya yang begitu banyak, Rasulullah SAW melarang untuk membunuh lebah. Hewan yang dilarang untuk dibunuh yang keempat adalah burung hudhud. Burung hudhud adalah varian dari keluarga burung pelatuk. Burung hudhud memiliki kisah menarik di mana mereka pernah berdialog dengan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam salah satu episode yang terkenal menjadi utusan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menyampaikan pesan kepada Ratu Bilqis. Pesan tersebut berisi ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia, burung hudhud dikenal dengan sebutan hupo tunggal. Spesies burung ini dapat ditemukan menyebar di hutan-hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hewan yang dilarang untuk dibunuh yang kelima adalah burung syura. Burung syura menjadi salah satu hewan yang istimewa dalam Islam dan tidak diperbolehkan untuk dibunuh karena memberikan banyak manfaat bagi lingkungan. Di Indonesia, burung ini lebih dikenal dengan nama burung cendet atau burung pendet, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah melarang membunuh 4 macam hewan, yaitu semut, lebah, hudhud, dan syura. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Jika Anda merasa terinspirasi atau mendapat banyak wawasan baru dari video ini, jangan ragu untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah. Jangan sampai lupa dengan video berikutnya. Selamat berbagi kebaikan dan selalu menjalani hidup dengan penuh makna.